Ini menarik. Perpaduan antara saraba tentu teman-teman sudah tahu dong. Saraba khas Sulawesi Selatan yang biasa disajikan dengan pisang epe. Dan alhamdulillah saya hari ini mencoba menikmati kedua pasang menu itu di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Pantai Losari. Jadi saya sekarang lagi berada di Makassar. Bukan, Pak. Hah? Bapak sekarang ada di Grand Depok City, Oh. bukan di Makassar. Bukan di Makassar. Di Pantai Losari. Oh begitu. Jadi Iya. saya salah. Ternyata saya bukan sedang berada di Makassar, bukan di Pantai Losari katanya. Berada di Grand Depok City. Iya. Lupa saya kira di Makassar. Tapi suasananya Makassar. Oh Makassar, benar sekali ya. Jadi kalau kita rindu kampung halaman, Boleh datang ke sini. di sini ya tempatnya Iya. luar biasa. Iya. Pengobat rindu. Ternyata saya benar-benar ya, aduh terlalu rindu mungkin dengan kampung halaman. Jadi susah saya bedakan mana Depok, mana Pantai Losari, Makassar. Ya tentu. Tapi begini teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Langsung diklarifikasi oleh Ibu. Jadi ini Ibu usaha Ibu sendiri? Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bisa. ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. 4 ya? Bisa, itu kita sebut saraba komplit spesial. Oh, saraba Jadi komplit kita spesial. ekstra untuk telur ayam kampung. Enak. Belum diminum. Kita belum minum, sudah enak. Oke, kita minum. Kok Ibu pede banget gitu, membawa nama khas Sulawesi di kota Jabodetabek gitu, dengan menu-menu khas dari sana. Pak, berawal dari saya itu sebenarnya memang hobi makan. Terus di Jabodetabek ini kan makanan-makanan Sulawesi itu kan agak susah kita cari. Apalagi yang kalau untuk kena di lidah. Jadi karena saya tesnya Sulawesi, jadi saya inisiatif bagaimana kalau saya mencoba membuka rumah makan Makassar. Tetapi bukan hanya menu Makassar aja. Berhubung saya ini dari Sulawesi Barat, jadi saya menamakan warung ini Dapur Sulawesi supaya bisa disebut Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Siapa yang akan makan gitu loh? Kan ini makanan khas Sulawesi sana. Ketika ditawarkan oleh orang-orang di sekitaran sini, Iya. apa yang Ibu pikirkan? Kok percaya diri gitu loh, pede gitu. Jadi begini Pak, saat saya berinisiatif untuk membuka warung khas Sulawesi yang di sini, saya berpikir saya harus mempromosikan makanan yang ada di daerah saya. Saat saya bertujuan untuk mempromosikan itu, saya harus berani memulai. Berawal dari saya percaya diri, saya merasakan makanan khas Sulawesi itu sangat enak. Coto Makassar, terus ada mie titi, ada bandeng bakar, ada ikan bakar bumbu parape juga ada, terus bumbu kuning. Saya juga mix dengan menu-menu Sulawesi Barat, itu ada bau piapi. Mandar itu salah satu favorit di sini. Kebetulan juga ada penja tumis mandar, itu sejenis teri dari perairan Sulawesi. Cuman ada di perairan Sulawesi. Bahan bakunya dibawa langsung? Saya bawa semua dari sana, dari Sulawesi Barat gitu. Oke, tapi ngomong-ngomong ini bisa dimakan ya? Silakan Pak. Bisa dimakan ternyata. Kita coba dulu. Ini namanya pisang epe ya. Dengan kondisi pandemi ini, sejujurnya di 2 tahun belakangan saya juga hampir putus asa. Boleh dong saya tahu latar belakang Ibu sebenarnya apa sih? Jadi saya bekerja di event organizer itu sudah hampir 20 tahun Pak. Kenapa bisa sampai dari I.O. doang nih langsung masuk ke masak-masakan begini? Apa? Saya pengen memperkenalkan kalau makanan khas daerah Sulawesi itu patut Anda coba. Kita lihat ya, ada di depan kita ini ada pisang epe, ada saraba, dan tentu ini ada coto Makassar, ada barongko ya, Iya. ada ketupat dan semuanya. Banyak sekali menu-menu yang sudah Ibu sajikan. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini Ibu masak sendiri atau bagaimana? Cita-citanya Ibu ternyata seorang guru nih, tapi mengelola bisnis rumah makan nih sekarang Iya, ya iya kan? benar. Nah, Jadi begini Pak, saya itu berasal dari kota kecil yang ada di Sulawesi Barat, itu namanya Polewali Mandar. Iya, tepatnya di kota Polewali. aduh, wow. Saraba, es markisa, es coklat. Oke. Jadi teman-teman sekalian, kita bisa duduk santai menikmati makanan khas Indonesia Timur, yakni Sulawesi Selatan. Coba kita pengen lihat menunya Mas. Menunya mana Mas? Menunya.
Oke. Jadi kalau dilihat menu di sini ada Saraba komplit, kopi Mamasa, terus kopi susu Mama, teh susu, es markisa, coklat panas, es teh manis panas, dan tentu pisang epe. Ada pisang epe, pisang goreng plus sambal. Jadi pisang goreng plus sambal ini biasanya hanya ada di wilayah Sulawesi, khususnya Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan tentu Sulawesi Utara. Oke. Ini menarik, perpaduan antara Saraba, tentu teman-teman sudah tahu dong. Saraba khas Sulawesi Selatan yang biasa disajikan dengan pisang epe. Dan alhamdulillah saya hari ini mencoba menikmati kedua pasang menu itu. Tentunya ini tempat tidak tidak asing lagi di teman-teman sekalian yang menikmati Saraba dan pisang epe, yakni di Makassar, Sulawesi Selatan, tepatnya di Pantai Losari. Jadi saya sekarang lagi berada di Makassar. Bukan, Pak. Hah? Bapak sekarang ada di Grand Depok City, Oh. bukan di Makassar. Bukan di Makassar. Di Pantai Losari. Oh begitu. Jadi Iya. saya salah. Ternyata saya bukan sedang berada di Makassar, bukan di Pantai Losari. Katanya ibu ini lagi berada di Grand Depok City, Depok. Jadi Depok, Jawa Barat. Tentu dari Jakarta ini sangat alternatif, dekat ya, kurang lebih 20-an kilo. Iya. Saya berada di Grand Depok City. Iya. Lupa saya kira di Makassar. Tapi suasananya Makassar. Oh, Makassar, benar sekali ya. Jadi kalau kita rindu kampung halaman, Boleh datang ke sini. ke sini ya tempatnya Iya. luar biasa. Iya. Pengobat rindu, ternyata saya benar-benar ya, terlalu rindu mungkin dengan kampung halaman. Jadi susah saya bedakan mana Depok, mana Pantai Losari, Makassar. Ya, tentu. Tapi begini teman-teman sekalian, ini menarik sekali, langsung diklarifikasi oleh ibu. Jadi ini ibu usaha ibu sendiri? Iya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah Usaha. ini sudah berjalan sekitar 4 tahun. 4 tahun? Woi, sudah 4 tahun. Iya. 4 tahun Alhamdulillah di Grand Depok City. Tidak main-main. Sangat jarang kita menemukan rumah makan atau restoran khas dari Sulawesi yang bisa sustain di kondisi COVID di Jabodetabek. Dan ini jujur saya perlu menggali informasi lebih dalam tentang restoran ini, rumah makan Dapur Sulawesi. Namanya Dapur Sulawesi ya. Dapur Sulawesi Bu Arnis. Dapur Sulawesi Bu Arnis. Oke, kita perlu gali lebih dalam informasi, tapi sebelumnya kita rasakan dulu nih sajian Sarabanya seperti apa ya. Boleh. Apakah Silahkan di-review. kita review dulu ya sajian-sajian Kalau cocok Sarabanya. rasa, tolong diinformasikan ke teman-teman. Oke, katanya kalau cocok rasa kita coba, kita uji. Mudah-mudahan ini benar-benar tidak mengalami perubahan berdasarkan tempat Insyaallah. dibuatnya. Oke. Ini namanya Saraba. Saraba itu dibuat dari Saraba itu terbuat dari jahe. Kita pakai dengan sedikit santan, ya, susu, pakai lada. Lada. Iya, dengan Jahe, susu, lada, gula merah? pakai gula aren, itu harus gula aren asli. Gula aren asli. Oke, gula aren asli. Jadi sebenarnya ini yang direkomendasikan banyak dicari kemarin obat COVID. Untuk menjaga imun ya. Untuk menjaga imun. Menjaga imun, gula aren, terus jahe. Oke, kita coba. Biasanya ada telur, pakai telur ya? Bisa, itu kita sebut Saraba komplit spesial. Oh, Saraba komplit Jadi kita spesial. ekstra untuk telur ayam kampung. Enak. Belum diminum. Kita belum minum, sudah enak. Oke, kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Luar biasa. Jadi ini tempat ini recommended sekali ya. Sangat recommended sekali, karena ini luar biasa. Sarabanya ini memang khas di Sulawesi. Saya dari Sulawesi Tenggara, tentunya ini sangat familiar, sangat tahu ciri khas Saraba ini. Dan ini benar-benar luar biasa top. Nah, selain Saraba, pasangannya adalah ini, pisang epe. Sebenarnya kenapa disebut pisang epe? Sebenarnya gini, kalau untuk pisang epe sendiri itu kan, epe itu kan bahasa Makassar ya. Ya. Epe itu artinya kan digeprek. Geprek. Jadi dijepit. Dijepit. Kalau orang itu Kalimantan bilang kan digapit. Uh-uh. Nah, kalau kita orang Sulawesi diepe. Digeprek. Oke. Iya. Berarti saya mau satu ini dong pasangannya ya. Oke. Siap.
kita coba ngobrol-ngobrol lebih jauh dengan ibu ini, pemilik dapur Sulawesi, Ibu Arnis ya. Kita ngobrol lebih jauh. Apa sih alasannya membuka rumah makan di daerah Depok dan apa tantangannya? Kenapa harus membawa nama Sulawesi? Emang banyak orang Sulawesi di sini? Itu pertanyaannya sekali. Itu pertanyaan yang cukup menarik. Kok bisa gitu loh, pede gitu loh membawa nama kampung dan menu-menu dari kampung ya. Kalau bahasa saya menu-menu dari kampung. Kita akan ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Arnis, tentunya di dalam rumah makannya atau di dalam restonya, di dalam tempatnya. Oke, terus ikuti saya. Oke, kita ke dalam dulu ya. Kita bisa bawa ke dalam ya. Dan tentu selain di luar ini ada di dalam tempatnya ya. Kita ke dalam sambil menikmati nanti pisang ngepe. Oke. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi kita sudah ada di dalam sekarang ruangan. Jadi ternyata bukan hanya di luar, di gerobakan. Apa bahasanya itu, orang gerobakan itu ya? Iya, saya menyebutnya di luar itu gerobak Makassar. Gerobak Makassar. Tadi kita berada di gerobak Makassar. Sekarang kita berada di dalam. Jadi teman-teman bukan hanya di gerobak, ternyata tempatnya ya di dalam juga seperti ini, suasananya yang seperti ini juga ada. Oke. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa ini menarik kita untuk mendengar informasi sebenarnya inspirasinya itu dari mana? Kok ibu pede banget gitu membawa nama Sulawesi di kota Jabodetabek gitu dengan menu-menu khas dari sana. Apa idenya dari mana dan inspirasinya itu apa yang ibu pikirkan ketika membawa nama Sulawesi, makanan Sulawesi, bisa diceritakan? Jadi begini Pak, berawal dari saya itu sebenarnya memang hobi makan. Terus di Jabodetabek ini kan makanan-makanan Sulawesi itu kan agak susah kita cari. Apalagi yang kalau untuk kena di lidah. Jadi karena saya tesnya Sulawesi, jadi saya inisiatif bagaimana kalau saya mencoba membuka rumah makan Makassar. Tetapi bukan hanya menu Makassar aja. Berhubung saya ini dari Sulawesi Barat, jadi saya menamakan warung ini Dapur Sulawesi supaya bisa disebut Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan. Menu yang ada di sini itu ada dari khas Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, seperti itu. Jadi saya menyebutnya Dapur Sulawesi. Yes. Ibu terpikir tidak membawa nama Sulawesi dengan makanan khas Sulawesi? Ibu terpikir tidak yang mau makan itu siapa? Cocok nggak di lidah orang-orang Jakarta ini atau Depok sini? Khususnya kita berbicara Depok ya. Iya. Depok sebenarnya dari sisi marketnya sebenarnya dari Jakarta juga ya. Iya, benar. Nah, apa yang ibu pikirkan sebenarnya ketika membawa makanan khas? Siapa yang akan makan gitu loh? Kan ini makanan khas Sulawesi sana. Ketika ditawarkan oleh orang-orang di sekitaran sini, apa yang ibu pikirkan? Kok percaya diri gitu loh, pede gitu. Jadi begini Pak, saat saya berinisiatif untuk membuka warung khas Sulawesi yang di sini, saya berpikir saya harus mempromosikan makanan yang ada di daerah saya. Saat saya bertujuan untuk mempromosikan itu, saya harus berani memulai. Berawal dari saya percaya diri, saya merasakan makanan khas Sulawesi itu sangat enak menurut saya dan bisa bersaing lah untuk di kancah nasional ini dan itu juga mulai dikenal oleh masyarakat internasional pada saat kita mengikuti pameran-pameran. Kemarin saya beberapa waktu yang lalu itu sebelum COVID itu ada pameran ada beberapa pesertanya dari luar negeri dan itu ada beberapa peserta dari beberapa perwakilan negara itu mencoba. Jadi mulai dari kayak coto, terus ada barongko, itu kena dan cocok di lidah para bule-bule itu Pak, seperti itu. Wow, iya, bule cocok. Cocok. Jadi di situ mengawali kepercayaan diri ibu, menambah kepercayaan diri ya. Sebenarnya iya, tetapi kalau untuk makanan itu dipasarkan di Jabodetabek ini, saya sudah percaya diri karena makanan Makassar itu kan terkenal enak-enak ya Pak ya. Orang yang berkuliner di Sulawesi Selatan itu khususnya di Makassar itu pasti semua kesannya tuh baik untuk kuliner ya di Makassar seperti itu. Oke. Ibu pertama membuka di wilayah Depok. Ini pertama kali di Depok ya. Saya sampai sendiri nggak nyangka gitu loh. Iya. Sebenarnya area yang cukup strategis ya, Green Depok City itu cukup strategis. Tapi ibu kenapa memilih Depok gitu loh? Kenapa nggak pilih Jakarta yang lebih
berwarna gitu loh ya kan. Iya. Kenapa pilih Depok? Pertama karena saya tinggal di daerah Depok. Lokasi tempat ini, warung ini itu berdekatan dengan rumah saya. Terus yang kedua, di Jakarta sudah banyak Pak. Di Depok itu belum banyak lah. Iya. Terus mungkin yang menu tambahan ini, yang gerobak Makassar ini itu baru sekitar 3 minggu saya buka. Baru dibuka. Iya, itu idenya saya bilang sekarang kan orang situasi COVID, pasti orang jarang pulang kampung. Pertama target market saya itu adalah orang Makassar yang kangen kuliner Makassar, terutama Pantai Losari kan. Tapi kita nggak bisa pulang kampung karena adanya COVID. Jadi saya berinisiatif untuk membuka gerobak Makassar ini dengan membawa suasana Pantai Losari di Grand Depok City seperti itu. Oke, jadi seharusnya di COVID kemarin itu Ibu bisa panen dong. Tapi gimana? Kondisi COVID 4 tahun membuka ini kan pas berarti tahun kedua ya? Iya. Kena COVID. Iya. Nah, itu tantangannya seperti apa ketika Ibu mengalami nasib yang menurut saya sih di luar dugaan ya, Iya, benar. kena COVID seperti ini. Iya. Apa tantangan di tahun kedua itu? Sebenarnya gini Pak, kalau untuk tantangannya itu sangat berat ya di masa pandemi ini. Apalagi tahun kedua, kita sudah melihat jatuh bangun kita pengusaha-pengusaha kuliner itu satu persatu tutup. Tetapi saya berpikir begini, saat saya tutup, itu karyawan pastikan jadi nonaktif. Kita juga udah mulai bagaimana caranya, jadi kita kreatif aja lah Pak di musim pandemi ini, gimana caranya membuat sesuatu yang baru. Kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Saya mencoba, saya melihat khususnya di Depok ya, di Jabodetabek, mungkin ya ini menurut saya kayak Saraba, pisang epe itu sepertinya belum ada yang berani buka di ini ya. Jadi saya berpikir, ini kan makanan favorit kita orang Makassar. Dan orang-orang yang pernah berkuliner di Makassar pasti tahu dong yang namanya kuliner khas Pantai Losari. Jadi saya coba aja di area Depok. Kebetulan saya lihat juga areanya cocok ya untuk outdoornya ya Pak ya, seperti itu. Walaupun mungkin kondisi seperti ini kan belum terlalu rame. Tapi yang namanya kita berusaha, insya Allah itu nanti suatu saat mungkin kita melewati masa pandemi ini udah orang mulai mengenal ada gerobak Makassar loh di Depok, ada di Grand Depok City, ada sarabanya, terus ada pisang epeknya, seperti itu sih Pak. Oke, Ibu berapa menu yang dibawa dari sana khusus untuk menu-menu makanan dari Sulawesi? Dan mungkin bisa diungkap juga, diceritakan awal yang menikmati dan memberi kesan menarik dari setiap menu ini sebenarnya. Ada mungkin cerita-cerita mereka. Oke. Apakah memang orang Makassar saja, ataukah memang banyak orang-orang yang di luar dari Makassar yang merasakan sensasi makanan khas Sulawesi, dan mungkin jumlah menunya ya, menu apa saja yang disajikan? Oke. Jadi kalau untuk jumlah menu yang ada di sini tuh ada coto Makassar, terus ada mie titi, ada bandeng bakar, ada ikan bakar bumbu parape juga ada, terus bumbu kuning. Saya juga mix dengan menu-menu Sulawesi Barat, itu ada bau piapi. Mandar itu salah satu favorit di sini. Kebetulan juga ada penjatumis mandar, itu sejenis teri dari perairan Sulawesi. Cuman ada di perairan Sulawesi. Bahan bakunya dibawa langsung Saya bawa semua dari sana, dari Sulawesi Barat. untuk mempertahankan khas rasa. Iya, untuk menjaga cita rasanya, memang bahan bakunya dibawa dari sana. Seperti itu. Oke, tapi ngomong-ngomong ini bisa dimakan ya? Silakan Pak. Bisa dimakan ternyata. Kita coba dulu. Ini namanya pisang epe ya. Pisang epe. Pisang epe. Dan ada berapa bahan baku yang dibawa dari Makassar khusus untuk pisang epe ini? Kalau untuk pisang epe itu kan kita pakai gula arennya saya mix ya, antara gula aren yang ada di sana juga dengan di sini. Tetapi karena keterbatasan ini juga bahan baku, jadi saya pakainya juga gula arennya juga yang jelas itu gula aren asli. Oke. Nah, Ibu ini di tahun keempat dan tentu menawarkan menu-menu Sulawesi yang khas, ya kan? Iya. Nah, apa tantangan terberat yang Ibu hadapi selama 4 tahun terakhir membuka bisnis usaha ini? Tantangan terberatnya itu jadi begini, mempertahankan usaha ini tetap berjalan. Bagaimana caranya usaha ini tetap berjalan dengan kondisi pandemi ini? Sejujurnya di 2 tahun belakangan saya juga hampir putus asa. Memasuki pandemi, pelanggan itu kan udah mulai sepi ya. Jadi
yang datang ke sini tuh makan tuh sedikit. Tetapi saya mencoba berkreasi. Apa sih yang bisa mempertahankan untuk situasi pandemi ini? Jadi mungkin kan orang mungkin makanan berat udah biasa, coto Makassar sudah biasa. Jadi saya mencari kreasi yang baru. Dengan perpaduan makanan berat, otomatis orang mau juga dong di makanan penutup atau menikmati suasana outdoor. Jadi kan dengan kondisi pandemi orang kan menghindari yang namanya indoor ya Pak ya, lebih ke outdoornya. Jadi tiba-tiba saya duduk di depan situ, gimana kalau saya buka yang outdoor aja ya, seperti itu. Jadi sebenarnya inspirasi awal adalah ingin memperkenalkan dan mempertahankan makanan khas dari daerah. Iya, itu pointer yang itu. pertama ya, mempertahankan dan memperkenalkan, terus memperkenalkan makanan khas daerah. Iya. Yang dipercaya bahwa makanan khas daerah ini bisa masuk di semua segmen, di semua lidah masyarakat Indonesia. Dan tentu otentik ya. Terus yang berikutnya lagi, poin yang berikutnya adalah untuk mengobati rasa rindu masyarakat Sulawesi pada umumnya. Dan tentu mereka tidak bisa didapatkan. Memang itu sangat segmented ya, tidak bisa didapatkan di tempat-tempat yang umum. Dan tentu hanya tempat-tempat yang seperti ini. Gitu. Dan memang hanya orang-orang yang seperti Ibu mungkin bisa mempertahankan ciri khas rasanya. Oke, next. Sekarang kita pengen tahu nih, selama beroperasi ini apa sebenarnya kisah-kisah lucu? Mungkin ada orang yang dari Jakarta datang ke sini hanya untuk menikmati ini, atau memang Ibu selama beroperasi ini sudah ada pelanggan tetap? Jadi kalau untuk Dapur Sulawesi sendiri itu pelanggannya justru banyak kan dari Jakarta ya Pak ya. Terus saya juga melihat kan, saya juga review. Kadang itu ada pesanan online itu Gojek. Itu saya tanya ini dari mana? Kadang-kadang kan drivernya bercerita kalau ini pesanannya jauh dari Jakarta. Ini ongkos kirimnya aja berapa. Jadi kan saya melihat walaupun jauh, kalau orang sudah menyukai makanan tersebut, itu pasti akan dikejar. Dan bagaimana caranya kami tetap menjaga cita rasa tersebut untuk memuaskan pelanggan. Seperti itu sih Pak. Depok, tentu saya bilang tadi bahwa daerah yang cukup di pinggir dari Jakarta ya. Bukan terpinggirkan, di pinggir dari Jakarta. Kita perlu tahu seperti apa strategi promosi yang Ibu lakukan ini. Apalagi di selama pandemi ya, strategi promosi Ibu gimana? Kalau untuk strategi promosi saya mungkin di medsos ya Pak ya, itu lebih yang utama. Kemudian itu kan saya punya pelanggan tetap itu, saya juga ada membuat grup WhatsApp, WA saya share kalau ada misal gini. Jadi menu utama di sini saya juga kadang-kadang open PO untuk kue-kue khas tradisional ataukah mungkin makanan-makanan lain untuk mengobati rindu. Misal khususnya orang-orang Sulawesi yang rindu makanan kampung halaman. Jadi kan kadang-kadang kita buatkan yang tidak ada di menu utama ini, seperti itu sih Pak. Ibu cukup paham tentang strategi promosi, justru bertahan di era pandemi ini bukan suatu hal yang mudah. Tentu Ibu sudah punya pengalaman dan sudah punya perencanaan bisnis ke depannya. Boleh dong saya tahu latar belakang Ibu sebenarnya apa sih? Jadi saya bekerja di event organizer itu sudah hampir 20 tahun Pak. Iya itu. 20 tahun. Itu di sana sebagai apa? Kebetulan saya jadi project manager untuk event kita bekerja sama dengan beberapa kementerian. Kami mengadakan pameran di dalam dan luar negeri. Jadi saya juga belajar bagaimana memanage dan mempromosikan produk seperti itu. Jadi dari modal seperti itu saya mengaplikasikannya ke dalam bentuk usaha sendiri. Oke, tentu itu tidak mudah dong. Dari IO hanya manajemen dan sekarang beralih menjadi seorang businesswoman di sektor kuliner. Ibu kan harus punya setidaknya, saya punya kemampuan dari sisi F&B nih. Masaknya kah Ibu hebat atau apanya? Bisa diceritakan, kenapa bisa sampai dari IO doang nih langsung masuk ke masak-masakan begini? Apa yang... Jadi kembali ke awal lagi Pak, saya hobi makan. Hobi makan. Iya, saya hobi makan dan saya suka merasakan ini makanan terbuat dari apa, bahan bakunya apa. Dan saya, jadi gini Pak, karena saya ya hobi makan dan saya memang suka masak. Jadi mungkin passion ya yang membuat saya itu, saya pengen buka kuliner seperti itu. Kebetulan saya mencintai makanan khas daerah saya pengen memperkenalkan kalau makanan khas daerah Sulawesi itu patut Anda coba, patut Anda
pokoknya enak lah pesan saya. Makanan Sulawesi itu enak semua. Tentu sudah kita lihat ya, ada di depan kita ini ada pisang ngepe, ada saraba, dan tentu ini ada coto Makassar, ada barongko ya, ada ketupat dan semuanya. Banyak sekali menu-menu yang sudah disajikan. Nah pertanyaannya adalah, apakah ini ibu masak sendiri atau bagaimana? Saya masak dibantu dengan tim saya, seperti itu. Tapi tentunya tesnya di ibu ya? Iya, tesnya di saya. Itu kan perlu apa ya? Kalau hanya sekedar menikmati tanpa resep, itu kan mustahil gitu loh. Apakah ibu pernah merencanakan atau mengumpulkan resep-resep makanan ini di kampung dan pulang di sini di trial gitu atau bagaimana? Jadi kebetulan ibu saya memang hobi masak dan pintar masak lah. Jadi ilmu yang diwariskan itu, resep yang diwariskan itu adalah resep keluarga, seperti itu. Oke, ini resep keluarga berarti ya. Berarti sebelumnya sudah ada usaha? Sudah ada usaha yang sama atau bagaimana? Belum. Jadi di kampung halaman kami di Sulawesi Barat, ibu saya memang pegawai negeri ya, tapi sekarang udah pensiun. Itu kan sering catering kalau ada acara-acara daerah, terus ada acara-acara dari tamu-tamu dari luar kota, biasanya ibu saya terima cateringnya. Oke, berarti nih ya setidaknya sudah ada modal ya dari passion keluarga, turunan tinggal mengembangkan skema bisnisnya. Oke, nah setelah melihat perjalanan ini selama COVID dan ibu sukses mempertahankan, setidaknya bertahan ya, bertahan walaupun berbagai tantangan dan euforia sebagainya, setidaknya sudah bisa bertahan sampai hari ini kita bisa menikmati makanan ini. Dan ini jujur makanan-makanan yang khas, yang luar biasa rasanya pun sangat Sulawesi. Nah, bisa dong diceritakan ibu dulu dari mana gitu, kampungnya di mana, dan sebenarnya ibu apa yang dicita-citakan gitu loh. Jangan sampai cita-citanya ibu ternyata seorang guru nih, tapi mengelola bisnis rumah makan nih sekarang. Iya kan? Benar. Jadi begini Pak, saya itu berasal dari kota kecil yang ada di Sulawesi Barat, itu namanya Polewali Mandar. Iya, tepatnya di kota Polewali. Terus saya ini memang kan hobi makan dan hobi masak. Jadi makanan-makanan yang tersaji di sini memang saya suka. Jadi makanan yang saya jual ini memang saya suka gitu loh, seperti itu. Untuk mempertahankan cita rasanya, kami harus sesuai dengan resepnya, seperti itu. Makanan-makanan yang jadi gini, ada strategi bisnis juga yang harus saya iniin. Saya pengen memperkenalkan makanan Sulawesi Barat. Tetapi kan belum semua orang mengenal makanan Sulawesi Barat itu. Jadi saya menggandengkan makanan Sulawesi Barat itu dengan makanan dari Sulawesi Selatan, seperti itu Pak. Iya, tapi kan Sulawesi Barat dulu kan induknya ada Sulawesi Selatan. Iya, sama. Ya kan, tapi intinya sekarang nanti berpisah baru didorong makanan-makanan khas Sulawesi Barat seperti ini ya. Iya. Konro bakar. Ini Sulawesi Barat nih. Sulawesi Selatan nih Sulawesi Pak. Selatan apa ya? Sulawesi Barat ini penjatumis mandar. Penjatumis mandar. Iya. Penjatumis mandar itu dari bahan. Jadi dia sejenis teri yang cuma aja di perairan Sulawesi. Di perairan Sulawesi dari sejenis teri. Rasanya itu gurih loh Pak. Jadi pada saat itu kan ikan asin, sejenis ikan asin. Tapi saat kita mengolahnya itu serasa ikan basah. Bener, sesekali Bapak harus cobain deh penjatumis itu. Jadi kita ibarat seorang pesulap nih. Makan bahan bakunya lain tapi rasanya beda ya. Iya, bener. Oke, Ibu logat Ibu sudah berbeda nih. Sudah berapa tahun Ibu di sini? Saya kalau untuk di Depok ini saya sudah hampir 10 tahun. Di Jakarta saya tinggal hampir 10 tahun. Jadi sudah hampir 20 tahun saya di sini. Iya, di Jakarta ini. Ibu tetap dong dengan kondisi seperti ini tetap mendorong mempromosikan kampung halaman. Karena saya mencintai kampung halaman saya. Itu yang paling penting. Iya. Tapi satu hal yang belum saya tahu dari Ibu. Ibu dari tadi minumannya itu gelasnya nggak diapa-apain, boleh dong saya tahu apa sih minuman apa itu? Ini adalah es markisa. Jadi es markisa ini asli dari Makassar. Iya. Ya, buahnya dari sana juga dong. Bukan buah sih Pak, sirup markisa asli Makassar. Oh, sirup markisa yang jadi oleh-oleh khas itu ya. Iya benar, jadi oleh-oleh. Jadi oleh-oleh khas. Jadi ini minuman ini adalah oleh-oleh khas yang tentu kalau kita mau bawa oleh-oleh cukup ke sini nih ke Depok, Grand Depok City ya. Nah, sudah siap saji untuk ke rumah ya. Kalau dari Makassar tentunya ya, dari Makassar kita bawa oleh-oleh ini ternyata di sini sudah ada. Sudah bisa. Jadi gini Pak, planning saya itu untuk kedepannya
Ini kan saya sudah menyajikan untuk makanan menu beratnya, seperti coto, terus ada mie titi, kemudian ikan bakar. Untuk makanan ringannya, saya sudah menyediakan gerobak Makassar. Next, saya berencana untuk membuka oleh-oleh Makassar, dan itu saya sudah memulai. Sedikit-sedikit stoknya, ada minyak gosok, terus minyak beruang, ada kue durian, terus ada lombok kuning. Jadi memang saya begitu. Saya merencanakan seperti itu. Jadi pelanggan bisa lah. Ya. Apa yang Anda cari itu tentang Makassar, tentang Sulawesi itu ada di Dapur Sulawesi Bu Arnis. Seperti itu. Taman mininya Sulawesi. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah sudah kita mendengarkan informasi-informasi menarik dari Bu Arnis. Mungkin kita masih bisa berjumpa pada edisi-edisi berikutnya. Terima kasih Bu Arnis atas waktunya. Semoga kita bisa dipertemukan dalam kondisi yang sehat dan sama, tentu tetap semangat untuk mempromosikan menu-menu daerah Sulawesi. Oke, kita akan bertemu pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.